Dan sebelum melanjutkan dialog, kita akan lihat komentar dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan jangan bawa orang toksik masuk ke kabinet. Oke, kita langsung lanjutkan dialog bersama Pak Silvester dan juga Mas Kodari. Sebelum kita membahas soal ini ya, toksik dulu deh kita. Yang dimaksud dengan toksik menurut Mas Kodari ini siapa sih dan kenapa sampai Opung Luhut ini sampai menyatakan seperti itu, Mas Kodari? Saya kira wajar ya. Pertama kan Pak Luhut ini temannya Pak Prabowo, sama-sama lama berdinas militer. Yang kedua beliau seniornya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu dikenal dengan kode 08, sebetulnya kan kode 09 itu adalah Pak Luhut. Sejarahnya itu Pak Luhut adalah komandannya Pak Prabowo, dikasih kode 09, maka wakilnya Pak Prabowo itu 08. Jadi sebagai mantan kolega, mantan atasan, kemudian juga orang yang punya jam terbang panjang dan diakui kiprahnya di pemerintahan, sangat wajar kalau bisa memberikan saran dan masukan kepada presiden yang akan datang, yakni Pak Prabowo. Saya kira orang-orang yang bisa mengganggu ritme kabinet nanti, baik karena alam pikirannya berbeda maupun karena sikap-sikapnya yang katakanlah beda frekuensi dengan komposisi kabinet yang akan datang. Jadi toksik itu saya kira pengertiannya dalam dua aspek. Pertama kepribadian, yang kedua dalam pengertian pemikiran. Dan saya kira itu sangat wajar bahwa mereka yang masuk ke dalam pemerintahan itu harus dipastikan bahwa pemikirannya itu akan mendukung agenda Indonesia Maju. Karena pasangan 02 Prabowo Gibran ini agendanya adalah melanjutkan pemerintahan. Yang kedua, orang-orang yang hubungannya nggak bagus dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju. Siapa saja? Ya pertama tentu Pak Prabowo sendiri. Yang kedua Mas Gibran, garis miring Pak Jokowi. Yang ketiga Pak SBY, garis miring AHY. Yang keempat ya Pak Surya Paloh. Dan yang kelima yang lain-lain gitu. Jadi kalau ada orang yang kecenderungannya hubungannya negatif atau bermusuhan dengan semua orang itu, nggak mau ketemu, masa ketemu aja nggak mau masuk kabinet, kan repot. Jadi saya kira itu sebetulnya pesannya sudah sangat jelas, cuman yang ditebak-tebak orang kan siapa orangnya kan begitu. Tetapi saya kira udah jelas lah dengan kalimat saya tadi itu. Siapa yang nggak ketemu dengan Prabowo, nggak ketemu dengan Jokowi, nggak ketemu dengan SBY, nggak ketemu dengan Surya Paloh, udah itu aja. Siapa tuh sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri ya kalau dari Q yang cukup banyak itu ya. Siapa yang dimaksud Pak Silvester dengan toksik ini dan bagaimana Anda menanggapi statement Pak Luhut tadi? Ya, saya sepakat sama Bang Kodari. Jadi intinya yang tidak satu visi misi dan hati dengan Pak Prabowo tentunya. Dan juga di dalamnya tentunya adanya Mas Gibran, adanya Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Terus yang toksik ini juga adalah orang-orang yang apabila nanti dia membantu Pak Prabowo di kabinet hanya mementingkan pribadinya, kroni-kroninya atau membawa misi terselubung dari partai politiknya juga. Dan ya intinya mereka mempunyai agenda-agenda tersembunyi yang akhirnya bisa menghambat pemerintahan. Jadi saya juga sepakat bahwa kalau yang kayak begini-begini sebaiknya tidak usah diakomodir atau tidak usah ikut bersama-sama, biar aja mereka mungkin ya jadi pengamat atau jadi oposisi lah, intinya itu. Oke, baik Pak Silvester. Jadi saya ingin tahu lagi nih dari nama-nama yang beredar tersebut, itu sebenarnya bisa dibilang hoax atau sebenarnya bocoran? Artinya ada nama-nama yang memang kemungkinan akurat nanti memang benar-benar akan menjadi menteri? Ya, kalau sampai saat ini yang terkonfirmasi nama-nama yang beredar di list ataupun daftar-daftar yang ada di sosial media itu tidak benar ya. Jadi intinya belum ada satu orang pun yang menyodorkan nama atau Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menerima nama. Apalagi yang kemarin dikatakan bahwa Pak Jokowi juga menitipkan nama, itu juga tidak benar karena saya kira-kira 2-3 minggu lalu bertemu Presiden Jokowi berdua, beliau mengatakan bahwa terkonfirmasi beliau sendiri mengatakan bahwa beliau tidak pernah menitipkan
nama-nama ke Pak Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.